Prosesnya sama, Anda harus melamar di perusahaan tersebut. Hai, apa kabar? Di video kali ini saya ingin berbagi pengalaman kepada teman-teman yang ada di Indonesia yang mungkin berminat untuk bekerja di luar negeri tetapi masih belum tahu caranya. Kebetulan saya sudah berada di luar negeri, bekerja di luar negeri di Dubai dan beberapa Emirates yang lain. Total kurang lebih selama 12 tahun. Saya memulai di sini dari tahun 2007 sampai sekarang. Pengalaman yang sangat menarik pada saat saya memutuskan untuk mencoba peruntungan bekerja di luar negeri. Pada saat itu saya sudah sebenarnya 12 tahun bekerja di salah satu hotel di Surabaya. Pengalaman yang sangat berkesan, saya memulai karir dari bekerja kontrak di hotel tersebut, tapi tidak lama, alhamdulillah dalam waktu kurang lebih 2 bulan saya sudah berhasil masuk, diterima bekerja sebagai karyawan tetap di hotel tersebut, meskipun di posisi yang juga masih sangat junior. Tapi saya sudah memulai karir saya bekerja di perhotelan, di hotel yang cukup ternama, walaupun saya hanya seorang lulusan SMA. 12 tahun bukan waktu yang singkat, saya mengalami berbagai macam posisi, juga mengalami berbagai macam cobaan, boleh dibilang rintangan, boleh dibilang tantangan. Tapi semua itu alhamdulillah bisa saya lewati dengan dukungan teman-teman, networking, dan terutama semua itu karena karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Sebenarnya kalaupun saya bertahan di hotel tersebut selama 12 tahun, saya sudah mencapai posisi sebagai salah seorang manajer di finance. Tetapi waktu itu ada keinginan yang berkecamuk di dalam pikiran saya. Setelah beberapa waktu yang lalu, saya sempat dikirim ke luar negeri, tepatnya ke Sabah, Malaysia, untuk bertemu dengan rekan-rekan sejawat dari hotel-hotel lain di dunia, semacam kayak konferensi. Dan kemudian kita bertukar pikiran. Dari situlah saya banyak mendengar bagaimana bekerja di tempat lain, bagaimana bekerja di negara lain dengan posisi yang sama, dan betapa besar selisih gaji yang diterima, paket yang diterima, dan tingkat kesejahteraan yang diterima pada waktu itu. Saya berpikir kalau memang saya melakukan pekerjaan yang persis sama, dengan tuntutan yang persis sama, dengan standar yang persis sama, sedangkan saya menerima gaji di sini boleh dibilang sepertiga atau seperempat dari yang mereka terima, dengan standar kehidupan yang boleh dibilang di bawah apa yang teman-teman sejawat saya terima di negeri lain, maka kenapa tidak apabila saya mencoba peruntungan saya di sana. Pada saat itu saya tidak memiliki gambaran apapun, saya tidak mempunyai koneksi atau mempunyai pengetahuan bagaimana saya bisa memasuki salah satu perusahaan, bekerja di salah satu perusahaan di luar negeri. Yang ada di pikiran saya adalah saya pekerja profesional di perhotelan, dan di luar sana semua hotel juga menerima pegawai dari berbagai macam belahan dunia. Maka apa salahnya jika saya melamar langsung?
Waktu itu saya malah tidak kepikiran sama sekali untuk melamar melalui agen. Mohon maaf untuk bagi agen-agen pekerjaan luar negeri yang mungkin menonton video ini, bukan maksud saya untuk mengecilkan peran Anda, tapi memang ini berbagi tentang pengalaman yang saya alami sendiri. Karena saya melihat sampai sekarang banyak persepsi yang salah di Indonesia tentang bekerja di luar negeri. Salah satu yang paling menonjol adalah kita tidak akan bisa bekerja di luar negeri tanpa adanya agen. Atau kita sudah berada di luar negeri sebelumnya, misalkan kita sekolah di luar negeri dan kemudian otomatis kita akan dapat pekerjaan di sana. Atau kita bekerja di salah satu institusi internasional di Indonesia dengan posisi yang cukup baik sehingga kita bisa mempunyai kesempatan untuk ditransfer ke luar negeri. Coba dibayangkan pada saat itu saya hanya berbekal posisi saya sebagai manajer itu pun bukan manajer senior, boleh dibilang manajer junior di sebuah hotel di Surabaya. Dan saya mulai menulis lamaran, saya mulai melamar di website hotel-hotel tersebut di seluruh bagian dunia. Tak terbayangkan mungkin saya kalau dibilang saya mengirim ratusan lamaran dari berapa bulan saya mulai. Jadi saya mengirim, waktu itu saya banyak menggunakan Caterer Global untuk browsing lowongan-lowongan pekerjaan. Dan saya mulai melamar satu persatu. Hampir tiap hari saya sempatkan berapa lama lagi, seperti 15 menit, setengah jam, sampai 1 jam untuk browsing dan untuk melamar pekerjaan-pekerjaan tersebut. Yang saya pikir relevan akan saya lamar. Dan itu tidak instan, selama beberapa waktu saya tidak mendapatkan respon apapun. Sampai saya pikir mungkin karena saya berasal dari Indonesia dan tingkat pendidikan saya tidak seperti yang pesaing-pesaing saya yang ada di luar sana, sehingga saya tidak mendapatkan respon apapun. Sampai suatu saat, alhamdulillah saya mendapatkan telepon. Pada saat itu saya sedang berada di jalan raya, sedang menyetir dengan keluarga saya dengan istri saya dan anak saya. Saya mendapatkan telepon dari salah satu hotel di Dubai. Ini hotel luxury di Dubai, yang mereka menerima lamaran saya dari Caterer Global, kemudian berminat untuk menginterview saya. Tentu saya waktu itu kaget, bercampur seneng banget, bercampur penasaran bagaimana ini mereka bisa tahu saya dan lain sebagainya dan seperti apa prosesnya. Tapi waktu itu yang ada di pikiran saya, kita ikutin aja prosesnya. Jadi sampai di sini pelajaran yang saya ingin bagikan kepada teman-teman, bahwa kalau Anda berminat bekerja di luar negeri, satu, Anda harus yakin. Jangan putus asa dan jangan berpikir bahwa pekerjaan di luar negeri itu hanya untuk orang-orang kalangan terbatas. Semua Anda yang mempunyai keinginan itu, Anda coba. Jangan bahkan berpikir tentang lulusan Anda. Saya lulusan ini, lulusan itu. Karena sebenarnya kalau saya rangkum secara singkat, bekerja di luar negeri itu yang paling menentukan adalah pengalaman Anda. Jadi kalau misalkan Anda hanya seorang lulusan SMA, usahakan Anda memiliki pengalaman atau tambahan ilmu pengetahuan di bidang yang ingin Anda lamar. Misalkan Anda ingin bekerja di perhotelan. Yang paling banyak adalah, jujur saja untuk dari negara kita, memang kebanyakan itu di bidang housekeeping.
untuk room boy, untuk kebersihan kamar. Atau juga salah satu yang terkenal dari Indonesia itu dari dapur, dari sebagai chef, sebagai juru masak. Jadi kalau saran saya, usahakan dalam beberapa bulan saja itu Anda mendapatkan pelatihan atau kursus singkat yang banyak tersedia di Indonesia, di kota-kota besar, untuk menambah sesuatu di kurikulum vitae Anda, di pengalaman Anda. Karena itu penting. Yang dilihat di dalam menentukan siapa yang akan diterima atau tidak adalah latar belakang yang relevan dengan pekerjaan yang dilamar. Jadi kalau misalkan Anda lulusan SMK, saya kira itu cukup. Misalkan Anda lulusan dari Tata Boga dan Anda pernah melakukan training di beberapa hotel atau bahkan ada beberapa sekolah menengah kejuruan Tata Boga yang sampai dikirim ke luar negeri kayak ke Malaysia atau ke Singapura atau ke Hong Kong, itu cukup untuk dijadikan backup pada saat melamar bekerja di luar negeri. Kalau Anda housekeeping, sayangnya belum ada SMK yang di situ, tapi ada sekolah-sekolah perhotelan, saya pikir juga udah cukup. Jadi Anda harus mempunyai kepercayaan diri untuk melamar. Ada beberapa teman yang sudah berada di sini berbagi cerita. Pada saat mereka melamar, mereka tidak tahu. Bahkan pada saat mereka di Indonesia, mereka pikir bekerja di luar negeri itu sesuatu yang panjang prosesnya dan tidak semudah itu. Padahal kalau saya bilang malah sebaliknya. Bekerja dimanapun Anda, itu akan sama prosesnya. Entah Anda bekerja di Indonesia atau bekerja di luar negeri, prosesnya sama. Anda harus melamar di perusahaan tersebut. Kalau boleh saya bagi, banyak seperti di Dubai ini, banyak pekerja-pekerja dari negara lain seperti India, Filipina, Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar, ya. Semua itu mereka juga melamar langsung, tidak ada yang menggunakan agen. Kalaupun ada yang menggunakan agen, itu misalnya pada saat terjadinya perekrutan, hotel-hotel tersebut, hotel-hotel di Dubai yang membutuhkan tenaga kerja, mereka akan mengadakan safari keliling ke negara-negara tujuan yang terkenal mempunyai jumlah tenaga kerja yang tersedia. Tenaga kerja skill labor yang tersedia di negara-negara tujuan. Seperti yang paling banyak dituju adalah Myanmar, kemudian India, dan Indonesia. Pada saat itu mereka biasanya bekerja sama dengan agen. Mungkin karena dari sinilah ada tercipta pandangan bahwa kita tidak akan bisa bekerja ke luar negeri tanpa melalui proses seperti ini. Padahal itu sama sekali tidak benar. Anda juga punya kesempatan untuk melamar secara langsung melalui website, melalui Caterer Global, melalui situs-situs mereka secara langsung. Karena mereka juga memasang lowongan di situ. Mungkin kita tidak akan mendapatkan respon secepat itu. Mungkin kita tidak akan mendapatkan respon selama 1 bulan, 2 bulan. Tapi tetap, cobalah melamar. Ya, satu itu. Tips yang kedua, mungkin kita mengenal, ada kenalan yang sudah bekerja di luar negeri. Yang sudah bekerja, let's say kita ambil contoh di sini di Dubai. Melalui kenalan ini pula, mereka juga bisa membantu kita untuk mengenalkan surat lamaran kita ke departemen yang kita tuju. Referensi. Ini penting. Kenapa? Karena pada saat kita melamar langsung itu ada
keuntungan dan tidak untungnya. Untungnya kita bisa berinteraksi langsung dengan hotel atau perusahaan yang kita lamar. Tetapi kesempatan itu menjadi agak kecil karena mereka juga berpikir mereka tidak mengetahui kualitas kita, tidak ada referensi soal kita. Lah, peran penting adanya referensi dari orang yang sudah bekerja di luar negeri, yang mengenal beberapa orang dalam, sebut saja seperti itu. Bukannya mereka menjadi comblang kalau dibilang, tapi mereka menjadi dasar referensi. Karena kalau misalkan saya yang mengajukan CV dari Anda yang berada di Indonesia, maka mereka melihat saya terlebih dahulu. Kalau saya terkenal sebagai pekerja yang berdedikasi tinggi, ulet, tanggung jawab, dan jujur, dan mereka dengan senang hati menerima referensi dari kita. Ya, itu salah satu caranya. Jadi sekali lagi di episode kali ini saya cuma ingin menitik beratkan di 2 poin ini. 1, Anda bisa melamar langsung. Anda bisa melamar melalui website, pergi ke internet, browsing, bisa melalui laman-laman lowongan kerja seperti careerglobal.com, atau Anda bisa langsung masuk ke dalam laman-laman hotel yang bersangkutan. Di sini tidak ada jurisdiksi negara. Mereka tidak menganaktirikan negara manapun. Yang mereka lihat pengalaman, dan juga mereka melihat mungkin usia, faktor-faktor standar, usia dan beberapa detail yang Anda masukkan di dalam CV. Bahasa Inggris Anda. Yang kedua, Anda bisa melalui referensi orang yang sudah bekerja di sini, yang sudah bekerja di luar negeri. Ini sangat penting juga, bukan berarti kita tidak percaya diri, tapi mereka bisa menjadi jembatan di mana karena bayangkan saja, Anda akan meng-hire, Anda akan mempekerjakan seseorang yang tidak Anda kenal sama sekali, tidak pernah berinteraksi sama sekali. Bahkan kalaupun ada interview hanya melalui telepon. Saya kira akan cukup meyakinkan apabila surat lamaran kita tadi ada yang mengantarkan, ada yang mengenalkan kita. Tentunya dengan kualitas orang yang mengenalkan tadi juga harusnya cukup baik. Kalau enggak, tentu saja mereka juga tidak akan mempertimbangkan. Ya. Dasar dari semua itu, dalam berkomunikasi, Anda juga harus memikirkan paling tidak Anda bisa berbicara bahasa Inggris secara dasar. Yang saya maksud di sini, Anda bisa mengerti pada saat mereka diajak ngomong berbahasa Inggris, dan Anda juga bisa melontarkan respon atau pertanyaan dari apa yang ada di pikiran Anda secara kurang lebih gramarnya benar, bisa dimengerti. Sebenarnya nggak ada masalah kok kalau kita menggunakan grammar yang salah atau bahasa Inggris kita tidak seperti textbook. Kita tidak pernah dites TOEFL, atau kita tidak pernah mendapatkan kursus secara khusus bahasa Inggris. Banyak contoh dari negara-negara lain yang ada di sini, seperti saya bilang India, Filipina. Pada saat mereka datang, bahasa Inggris mereka bisa dibilang kacau balau. Tapi mereka mempunyai keinginan yang kuat dan mereka mempunyai semangat belajar yang sangat besar. Sehingga dalam beberapa waktu, kurang lebih 2-3 bulan pun bahasa Inggris mereka sangat-sangat meningkat dengan pesat. Jadi kalau Anda bisa berbahasa Inggris, itu modal yang sangat baik. Bisa berbicara dan berkomunikasi bahasa Inggris dengan lancar, itu adalah nilai plus. Tapi paling tidak Anda bisa berkomunikasi secara dasar. Artinya kalau Anda ditanya sesuatu, jawaban Anda nyambung. Yang jadi masalah, Anda bisa bahasa Inggris, tapi waktu Anda ditanya satu pertanyaan, jawabannya tidak nyambung, itu bahaya. Bagaimana Anda bisa berinteraksi dengan baik di dalam pekerjaan?
Jadi tentu saja selain pengalaman juga yang saya tekankan di sini dalam hal komunikasi. Bahasa Inggris itu penting. Kalau Anda merasa masih kurang dari sekarang, belajar. Belajar. Jangan hanya menunggu kesempatan tanpa kita mau memperbaiki kualitas diri kita juga kan. Oke, sampai di sini kita akan lanjut pembahasan selanjutnya di video berikutnya. Semoga bermanfaat dan membuka cakrawala pikiran kita bahwa bekerja di luar negeri itu tidak sesulit itu kok. Semua orang, apalagi anak-anak muda yang ada di Indonesia, saya panggil. Mari kita coba. Ini adalah kesempatan emas. Anda salah satu motivasi bekerja di luar negeri adalah mengumpulkan modal. Kalau Anda belum mempunyai modal untuk melanjutkan kuliah, melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, bekerja di luar negeri dengan posisi-posisi yang saya bilang posisi pemula seperti yang saya sebutkan tadi, nggak ada salahnya kok. Dengan Anda mendapatkan pemasukan yang sebenarnya cukup layak juga, Anda dapat menyisihkan uang itu untuk ditabung untuk bekal sekolah. Banyak juga contoh yang dari teman-teman kita dari Indonesia yang mereka akhirnya bisa bersekolah di sini, mengambil kuliah di sini bahkan. Ya, jadi jangan dipikir dengan bekerja di luar negeri dengan posisi yang boleh dibilang posisi pemula itu tidak baik. Tidak, ini kita anggap sebagai suatu peluang daripada kita saya tidak mengecilkan untuk tetap berada di Indonesia, tetapi dengan jumlah saingan yang cukup besar di Indonesia saat ini, akhirnya banyak lulusan sekolah keterampilan atau lulusan kuliah, lulusan universitas sekalipun tidak tersalurkan. Daripada seperti itu, kalau menurut hemat saya, tidak ada salahnya kita melamar di luar negeri, kita dapatkan pekerjaan, kita mendapatkan networking, kita mendapatkan pengalaman baru, kita mendapatkan wawasan baru yang mungkin akan menjadi awal yang dapat merubah hidup kita. Kenapa tidak? Oke, sampai ketemu di video saya berikutnya. Salam Marek Surabaya.